Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Bapak harap kalian semua baik-baik saja dan tidak kurang suatu apapun. Hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5. Silahkan disiapkan bukunya. Tapi sebelum kita belajar, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sekarang kalian silahkan siapkan bukunya, dibuka bukunya. Hari ini kita masuk pelajaran 2. Mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Untuk bisa mengenal sesuatu, maka kita harus tahu namanya. Begitu juga untuk mengetahui Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an berjumlah 99. Nama-nama tersebut kita kenal dengan Asmaul Husna, yang berarti nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Hari ini kita akan belajar beberapa nama-nama Allah. Yang pertama, Al-Mumit, artinya Maha Mematikan. Coba perhatikan gambar tersebut. Itu adalah gambar iring-iringan seseorang sedang mengantarkan jenazah. Al-Mumit mengandung arti yang Maha Mematikan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 57, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Artinya, setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Manusia tidak bisa bersembunyi atau berlari dari kematian. Tidak bisa memajukan waktu kematian atau tidak bisa menunda waktu kematian. Bagi seorang muslim, kematian adalah pintu menuju kehidupan selanjutnya. Kehidupan setelah kematian ditentukan dari amal ibadah manusia di dunia. Maka barang siapa beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepada hambanya. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimatikan dalam keadaan yang baik atau husnul khotimah. Ya, kematian bagi seorang muslim adalah pintu untuk menuju kehidupan selanjutnya. Maka ketika hidup kita harus beramal soleh agar bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Hayyu, Maha Hidup. Al-Hayyu yang Maha Hidup mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hidup atau mati ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur, jangan berlebihan, dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Selanjutnya, Al-Qayyum, yang berarti maha berdiri, berdiri sendiri atau maha mandiri. Al-Qayyum yang maha berdiri atau mandiri mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan ke manusia supaya hidup tak selalu bergantung kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia supaya hidup tak bergantung pada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Apabila kita harus membutuhkan pertolongan manusia,
ya sewajarnya tidak apa-apa. Tapi ingat, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon pertolongan, karena hanya Allah yang mampu menolong kehidupan kita semua. Selanjutnya Al-Ahad yang berarti Maha Esa. Al-Ahad yang Maha Esa mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu esa. Perhatikan Al-Qur'an surat Al-Ikhlas berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa. Tak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa taala mandiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Allah satu-satunya Tuhan yang menciptakan seluruh isi alam raya. Allah menciptakan alam raya ini tidak butuh bantuan siapapun. Allah melakukannya sendiri. Allah Subhanahu wa taala adalah tunggal esa, tidak memiliki anak dan tidak juga diperanakan. Alhamdulillah, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.